Ya, habis dari rumah sakit itu Abi banyak renungan anakku. Banyak renungan. Tabayun negeri kita ini negeri yang memiliki tanaman obat cukup besar di dunia. Bahkan Cina dan Korea pun dibandingkan dengan kita, tanah air kita masih banyak tanaman yang berkhasiat obat dibandingkan mereka. Tetapi Korea dan Cina ini, mereka adalah penghasil farmasi obat dari bahan herbal terbesar di dunia. Kita ini kalau tidak salah menghasilkan juga sih, tapi urutan 30 atau 25, kalau tidak ada perubahan sekarang. Abi melihat bahwa biaya yang terbesar yang dikeluarkan negara, bahkan mungkin yang dikeluarkan secara pribadi kita, yang besar itu adalah pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyembuhan suatu penyakit. Dan kelihatannya kita ini tergantung dengan bahan-bahan kimiawi, dengan bahan-bahan obat yang banyak mengandung bahan-bahan racun. Jadi seperti kasus keluarga kita kemarin ya, asal mulanya mah yang mungkin dianggap penyakit umumiah, ya bisa diatasi dengan obat mah anti nyeri lah. Tanpa disadari bahwa obatan kimiawi khususnya mah itu banyak mengandung logam berat. Lama-lama sampahnya ini mengotorin darah kita. Kenapa kemarin dokter kemudian akhirnya mengambil keputusan harus dicuci darahnya, karena kreatininnya itu sudah 2,5 lebih, mencapai angka 3. Nah, ini menurut pendapat Abi pribadi, Abi ini karena racun dari penggunaan obat anti nyeri mah itu yang jangka panjang. Jadi seharusnya negeri kita mensyukuri dengan kekayaan herbal kita, dengan budaya pengobatan herbal kita ini. Ini kan banyak hilang. Nah, farmasi-farmasi di dunia ini dengan menggunakan orang-orang pintar, akan di kalangan orang-orang tertentu yang terhubung dengan kesehatan, mereka ini mempromosikan gencar-gencaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tanaman obat itu hanya sugesti. Ini kan sebenarnya penjajahan di otak kita, di mental kita, dan kepercayaan terhadap nenek moyang kita. Seharusnya kita kembangkan. Jadi orang-orang kita juga jadi diri sebagai bangsanya gimana sih? Pengobatan modern ini, menurut pendapat Abi, ya dimulai dengan penemuan penicillin, obat antibiotik itu. Tapi obat antibiotik ini dia tidak bisa membedakan tatkala masuk ke tubuh kita yang mana bakteri yang menjadi musuh bagi tubuh kita, dan mana sebenarnya beberapa bakteri itu juga membantu tubuh kita, bagian dari imunitas tubuh kita. Nah, dan beberapa virus atau bakteri tertentu
perjalanan 100-200 tahun ini dengan antibiotik itu sudah imun, mereka berevolusi, tidak bisa lagi. Nah, dengan dosis-dosis 250 mg misalnya, berarti waktu kita mengonsumsi antibiotik itu nambah lagi racun di tubuh kita. Maka sedini mungkin lah kalau ada gangguan kesehatan dengan obat-obat alami yang lebih ringan. Kalau sudah komplikasi, lambungnya sudah luka, ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, ya begitulah. Jadi seperti tanaman empun-empunan, bahkan sebagian empun-empunan itu bisa ditanam di kulibek, di pekarangan, seperti khususnya lempuyang itu pengobatan dasar. Nah, dia lebih memiliki khasiat menurut pengalaman AB mengobatin sama kakekmu juga. Fungsinya sebagai pengobatan pencernaan itu lebih kuat dari empon-emponan yang lain. Tanamannya mudah dipelihara, mudah ditemukan, mudah dikembangbiakan. Bahwa penyakit yang menyerang kita itu menurut kakekmu dan juga menurut pengalaman AB yang membantu obatin orang, memang dimulai dengan pencernaan secara jahirinya, selain mental dan pikiran kita. Dengan dibantu pencernaannya, perbaikan dari pencernaan dimulai. Yang lainnya ikut mengalami perbaikan. Corona ini kan salah satu perkembangbiakan dari virus influenza. Obatnya sih menurut dokter tidak ada. Ya seluruh obat itu ya di tubuh kita. Obat kimia itu hanya alat bantu. Tapi ipiknya tadi yang berbahaya. Racunnya sesudah khasiatnya habis digunakan tubuh, ya sisa sampahnya. Obat herbal itu seperti makanan, tidak dikonsumsi seperti atamu putih, seperti lempuyang wangi, itu kan rasanya ya tidak enak. Ada di tanaman empun-empunan, ya sama dengan kunir kuning, sama dengan jahe yang bisa kita jadikan bumbu dapur, sama dengan kencur. Jadi alangkah baiknya obat yang disediakan oleh Allah di tubuh kita disempurnakan dengan alam yang merupakan bagian diri kita ini disatukan. Ini meningkatkan fungsi antibodi. Antibodi itu sendiri sebenarnya obat kita. Obat-obatan tertentu kadang malah selain merusak juga menyebabkan sistem antibodi kita itu tidak bekerja dengan baik, manja. Orang yang biasa menggunakan insulin tatkala mengurangi kadar gula darahnya, tidak ingin berdisiplin perhatikan makanan, lama-lama pankreas kita itu dia menjadi manja dan tidak lagi menghasilkan insulin secara alami di tubuh. Pada itu alternatif darurat ya, seperti di Quran itu iwassoro iwaddoro, dalam keadaan lapang dan sempit beda. Nah, sebelum obatannya menjadikan kita manja dan akhirnya terikatlah mati-matian dunia kesehatan kita ini dengan dunia permasibara anakku. Nah, ini harus kita menyadarinya. Nah, ini mengenal diri, kesadaran diri anak. Inilah Tuhan merancang sistem daya akal kita yang menyeluruh. Kita mengenal Allah itu kualitas akal jahiri yang berharap dengan ikhtiar tadi bersungguh-sungguh. Allah akan memberikan isyarat karena rahasia-rahasianya itu meliputi termasuk di tanaman berkhasiat. Di situ kita mesti berkahan dan rahmat Allah. Inna ya.
Jadi Abi ia memberikan spirit lah, inspirasi. Mudah-mudahan melalui sumber YouTube, media sosial ini kita manfaati, bukan hanya untuk bertengkar. Negeri-negeri penghasil obat kimia itu mereka takut. Itu kan salah satu penghasilan mereka, dan mereka pun ingin kita ini terjajah seluruh dunia ini di orang-orang itu supaya terikat dengan mereka. Mereka bikin lagi setelah antibodi kita ini hanya peka terhadap obat mereka. Tapi khawatir tanaman-tanaman obat berkhasiat ini tidak maksimal berfungsi karena tubuh kita sudah peka, terikat. Ya seperti rokok inilah, candu jadinya. Nah, karena sistem memori kita ini terikat, terjajah oleh obat mereka. Nah, itu anakku mudah-mudahan memberi inspirasi. Nah, ini dengan Abah Jambrong sebenarnya Abi ini cocok ini mengelola video herbal ini. Halo Abah.